Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis dengan NIM A0121352. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas resum mengenai seminar yang berjudul Perubahan Iklim terhadap Timbulnya Penyakit Virus pada Tumbuhan. Yang pertama, perubahan iklim terhadap perkembangan penyakit virus pada tanaman padi di Indonesia. Dampak perubahan iklim terhadap timbulnya penyakit virus di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu efek perubahan iklim. Pada efek perubahan iklim terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pergeseran musim. Yang kedua, munculnya OPT baru atau penyakit lama yang muncul kembali. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Kemudian faktor yang kedua yaitu perubahan pada OPT. Adapun pengaruh pada OPT dibagi menjadi dua, yaitu kenaikan populasi hama dan serangga vektor. Yang kedua, jenis penyakit semakin banyak. Jenis vektor dan penyakit virus padi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wereng hijau, wereng batang coklat, dan wereng runggu putih. Kemudian penyakitnya antara lain Ricetungro virus dan sebagainya. Kemudian kondisi iklim penyakit virus pada tanaman padi di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, insidensi dan intensitas semakin meningkat. Yang kedua, gejala semakin bervariasi. Yang ketiga, gejala antar virus sangat mirip. Dan yang keempat, sangat merugikan. Kemudian pengolahan penyakit terbagi menjadi 2. Yang pertama, menggunakan bibit sehat, dan yang kedua, menggunakan agensi hayati. Kemudian materi yang kedua adalah pengaruh peningkatan suhu terhadap epidemi penyakit virus pada tumbuhan. Yang pertama, perubahan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Sedangkan cuaca adalah suatu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, secara alami dan aktivitas manusia. Penyebab perubahan iklim secara alami disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pergeseran benua. Yang kedua, kemiringan bumi. Yang ketiga, gunung berapi dan tsunami. Yang keempat, radiasi sinar matahari. Dan yang kelima, kebakaran hutan. Sedangkan penyebab perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yaitu yang pertama, gas-gas rumah kaca, yang kedua, pengundulan pohon atau hutan, yang ketiga, urbanisasi, dan yang keempat, pertambangan batu bara. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan suhu. Peningkatan suhu diprediksi menjadi sektor penting yang mempengaruhi ketahanan pangan secara global. Suhu tinggi dapat mempengaruhi produktivitas tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang keempat, perubahan suhu mempengaruhi perkembangan penyakit virus. Contohnya, musim panas di Korea cenderung lebih awal terjadi peningkatan kerusakan karena infeksi virus pada tanaman kubis. Kemudian yang kelima, penyakit virus pada tumbuhan. Adapun karakteristik penyakit virus pada tumbuhan, yang pertama, infeksi sistematik. Tipe gejalanya yaitu mosaik, belang, dan kerdil. Kemudian kisaran inang meliputi gulma, dan penularan dan pencemaran. Kemudian yang keenam, perubahan suhu terhadap keragaman virus. Keragaman virus diukur berdasarkan keberhasilan replika dan pergerakan virus dalam sel inang.
Kemudian yang ketujuh, perubahan suhu terhadap penularan virus. Pada perubahan suhu terdapat dua penularan virus. Yang pertama, penularan vertikal, dan yang kedua, penularan horizontal. Kemudian materi yang ketiga yaitu gatra fitopologi dalam pengembangan pertanian cerdas iklim. Yang pertama, ancaman produksi pangan. Ancaman produksi pangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perubahan iklim, serangan organisasi pengganggu tanaman, bencana alam, bencana sosial, pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya lahan dan air, kompetisi pemanfaatan sumber daya, alih fungsi penggunaan lahan, dan desinsentif ekonomi. Kemudian yang kedua, sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah pengolahan sumber daya hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna mengetahui kebutuhan manusia secara lebih berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, pilar pertanian cerdas iklim. Terdapat 3 pilar pertanian cerdas iklim. Yang pertama, cerdas teknologi. Yang kedua, mitigasi dan pengurangan emisi. Dan yang ketiga, adopsi dan peningkatan sistem pertanian yang tangguh. Demikianlah resume yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan